Hari ini aku nggak sendirian, ada dua narasumber kece kita, yaitu analis hukum Kak Zahra, sama satunya lagi analis kekayaan intelektual Kak Eka. Halo. Halo Kak, semuanya. dan Kak Zahra. Terima kasih banget nih kakak-kakak sekalian udah gabung sama kita. Mungkin banyak yang belum paham sebenarnya kenapa sih musik yang diputar di kafe atau hotel itu harus bayar royalti. Mungkin dari Kak Zahra dulu. Yang sebenarnya itu musik itu sama dengan karya cipta teman-teman, termasuk karya cipta juga. Karya cipta itu juga termasuk bagian dari kekayaan intelektual. Nah, kalau diputar di ruang publik untuk tujuan komersial, pencipta berhak mendapatkan royalti. Itu penghargaan sekaligus perlindungan hukum bagi musisi agar tetap termotivasi berkarya. Jadi intinya untuk melindungi musisi kayak gitu. Oh iya. Kalau dari Gitu Kak Eka sih. sendiri gimana nih? Nah, kalau dari Kakak Eka nih sebagai analis kekayaan intelektual tapi masih CPNS, jadi salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi haknya itu adalah musik. Yang di dalamnya musik itu nggak cuma pencipta nih, ada penyanyi, ada komposer, ada produser, ada namanya nanti maestro dan kawan-kawan itu juga mempunyai hak. Jadi di dalam hak kekayaan intelektual itu ada dua hak yang dilindungi, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral itu hak yang melekat pada diri pencipta atau pemilik hak terkait tadi. Jadi, kayak misalnya nih, kita mau memutar lagu, misalnya di video, nanti kita mau mencantumkan kredit siapa itu penulisnya, siapa itu penyanyinya, itu adalah salah satu hak moral. Hak moral itu melekat pada diri pencipta atau pemilik hak terkait itu seumur hidup. Jadi tidak bisa dipindahkan. Nah, yang kedua nih yang menjadi topik kita nih, hak ekonomi. Nah, jadi untuk pemilik hak cipta itu memiliki hak ekonomi. Artinya hak untuk disebarluaskan. Jadi kalau misalnya pencipta lagu atau penyanyi lagu itu nanti mendapatkan yang dalam pembahasan ini adalah royalti, artinya pembayaran. Jadi apa yang menjadi karya cipta dari pencipta maupun penyanyi itu dihargai dalam bentuk hak ekonomi tadi. Nah, jadi sebenarnya hak ekonomi ini sebagai bentuk penghargaan yang harus dihormati oleh kita semua sebagai penikmat. Nah, dalam kasus ini adalah pemilik usaha atau UMKM dalam kafe atau karaoke atau restoran itu dengan pembayaran royalti. Begitu Kakak. Oh iya, iya. Ada undang-undangnya juga tuh kayaknya. Iya, Undang-Undang iya. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta dan musik. Jadi Ya, sebenarnya sebenarnya ini bentuk pelindungan dari negara kita ya untuk betul, uh, pencipta musik, pencipta lagu dan lain-lain gitu. betul. Dan kalau mau intermezzo dikit, jadi ada peraturan Menteri Hukum terbaru karena ada panas terkait isu ini, itu ada kayaknya bulan bulan ini bulan Agustus itu Kementerian Hukum mengeluarkan peraturan terkait penjelasan peraturan pemerintah yang tadi disebutkan sama Kak Zahra itu tanggal 6 tahun 2001 itu kan terakhir 2021 ya. Nah ini Permenkum nomor 27 tahun 2025 masih baru nih karena ada polemik ini itu terkait penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan royalti jadi kayak pembentukan LMKM nanti berapa anggotanya nanti penyalurnya bagaimana dan lain-lain itu sudah ada di Permenkum terbaru ini gitu Kak. Oh, insightful banget ya ini infonya. Kalau yang Permenkum tadi aku baru tahu nih, Kak. Ternyata udah Iya, ada ya Kemenkum bikin aturan atau payung hukum buat penjelasan dari LMKN ini. Masuk betul. akal juga sebenarnya. Tapi kenapa ya jadi polemik nih? Aku bingung banget loh. Sekarang lagi ribut banget kan kayak UMKM sama pelaku usaha yang skalanya mungkin menengah atau besar itu dimintakan pembayaran royalti, tapi mereka protes gitu. Kenapa ya? Mungkin dari Kak Zahra ada info Oke. atau apa gitu? Oh ya, aku juga dengar ya beberapa berita itu terkait salah satunya kasus Migacuan yang mereka dituntut untuk membayar royalti karena mereka memutar musik di restoran yang mereka punya ketika mereka sedang buka jam eh, pelayanan. Nah, sebenarnya itu teman-teman sepertinya karena masih banyak yang belum tahu ya terkait dengan pelindungan hak cipta dan pemberian royalti ini dalam penggunaan musik. Nah, itu juga yang jadi polemik di masyarakat karena masyarakat banyak yang belum tahu terkait hal itu. Dan juga kenapa itu juga menjadi PR banget ya untuk kita semua karena bagaimana kita untuk menyampaikan ke masyarakat terkait hal ini, terkait dengan pelindungan hak cipta dan lain-lain seperti itu. Dan ibarat kata ini kita contoh nih ya, kalau kita jadi mega cuan, kita juga pasti bakal bingung ya, tiba-tiba kita nggak tahu nih ternyata
tiba-tiba kita dituntut harus membayar sekitar 2,2 miliar karena kita Ya. nyetel musik. Dan itu benar-benar hal yang cukup baru ya, kayak gitu di saat ini. Bahkan kayak kita mikir lagi, itu cuma migocuan loh, belum lagi hal-hal lain kayak misalnya pernikahan atau acara-acara lain. Kira-kira tuh ada nggak sih perlindungannya kayak gitu. Sebenarnya itu sih yang membuat itu polemik itu karena belum jelas nih regulasi itu, penerapan itu kayak gimana implementasinya. Implementasi, ngomong-ngomong soal implementasi nih, mungkin transparansinya banyak yang nggak tahu. Dari Iya. segi analis kekayaan intelektual, mungkin ada info atau sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang perlu kita ketahui? Gimana nih dari Kak Eka? Ada nggak sih sebenarnya? Iya. Jadi kalau terkait transparansi ini lumayan rumit ya kalau kalau kita bicara transparansi itu. Kalau dari pembayaran royalti sebenarnya kan kita udah punya namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional gitu ya. Jadi LMKN ini adalah lembaga yang dibentuk untuk menghimpun. Jadi para pemilik hak cipta atau itu terdiri dari pencipta, pemilik lagu, komposer dan lain-lain yang sudah aku sebutkan di awal tadi itu akan mendapatkan royalti dari penggunaan musik secara komersial itu melewati LKMN yang dihimpun dari LMK. Jadi kalau misalnya terakhir yang saya tahu itu ada sekitar 14 LMK. Jadi kalau terakhir kasus yang Ari Lasso itu kan salah satu WAMI. Nah itu adalah salah satu LMK. Jadi dari LMK WAMI itu menghimpun misalnya royalti yang dibayarkan kepada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ari Lasso nih. Nah dari LMK WAMI ini nanti akan dihimpun ke si LMKN. Nah dari LMKN ini harus mendistribusikan ke si pemilik hak ekonomi. Jadi ke Ari Lasso lah, terus ke produsernya siapa, terus ke pencipta dan kawan-kawannya ke siapa. Harusnya itu kayak gitu. Tapi kan yang tadi kan transparansi. Nah, dalam hal transparansi ini sejujurnya bisa dinilai itu belum transparan. Jadi kayak secara perhitungan ke hak A, apa namanya, tokoh A berapa, ke B berapa, C berapa itu belum ada transparansi nih sebenarnya. Jadi kayak pun sebagai POV kita yang membayar royalti, kalau misalnya saya pemilik kafe, saya bayar terus banyak ada berita royaltinya tidak dibayarkan ke hak pemilik hak ekonomi. Ya harusnya tuh misalnya ke pencipta lagu. Berarti kan kita merasa, wah duit gue yang udah dibayar buat pembayaran royalti karena muter lagu si A, nggak nyampe ke si A gitu loh. Jadi kayak ada rasa enggan untuk membayar. Jadi kayak itu berdampak lagi pada ngapain gue bayar gitu loh. Jadi kayak sejujurnya transparansi belum terasa dan kayak peran di LMK maupun LMKN itu belum perform secara maksimal. Iya, iya. Iya. Benar Itu juga sih. menjadi Ini juga perlu adanya SOP ya yang lebih jelas kayak gitu biar masyarakat kita juga tahu ya. Iya, itu benar banget sih. tidak dijalankan dengan baik atau memang seperti biasa SOP-nya itu lemah. Hmm, Mungkin bisa dibilang belum ada kali ya. bisa jadi ya. Ini soal Karena kepercayaan sejauh ini banget. mungkin Soalnya. informasi yang diberikan ke kita itu SOP yang jelas. Bahkan pemilik apa yang memberikan apa yang mendapatkan royalti saja banyak yang belum tahu tuh kayak gimana prosesnya. Mungkin itu akan menjadi salah satu alternatif solusi ya kayak gitu buat Ya, kedepannya terkait dengan permasalahan ini. betul setuju sekali. Jadi banyak banget sih ternyata yang bisa kita jadikan permasalahan nih dalam royalti ini. Bukan hanya masalah payung hukumnya, tapi kepercayaan masyarakat. Sebenarnya penyalurannya kemana, larinya ke siapa, jumlahnya berapa, trackingnya pun juga masih belum jelas ternyata. Eh, Kalau dampak ini nggak diberesin, kira-kira apa sih yang bakalan kejadian ke depannya nih misalnya? Kan Kak Eka ini analis KI ya, siapa tahu ada memperhitungkan atau memperkirakan dampak-dampak yang bakalan terjadi ke depannya kalau masalah ini nggak dibereskan sama pemerintah nih. Kira-kira gimana Kak Eka? Eh, Kalau menurut saya itu ada dua POV ya, sebagai pemilik hak ekonomi, itu pencipta atau penyanyi dan teman-temannya, dan sebagai POV si pembayar royalti, entah itu pemilik kafe, UMKM, dan kawan-kawan. Kalau dari POV pemilik hak ekonomi, tentunya kalau misalnya nih tidak ada transparansi, pembayaran tidak sesuai, atau sistemnya belibet dan tidak jelas, otomatis pencipta atau penyanyi itu merasa males nggak sih? Kalau mereka udah susah-susah nih panjang-panjang, udah ribet-ribet eh, bikin lagu gitu misalnya, tapi tidak dihargai gitu loh. Iya, Royalti yang harusnya masuk ke kantong mereka itu secara pantas itu tidak nyampe ke tangan mereka. Itu akan menurunkan semangat mereka untuk berkarya. Itu kalau dari sisi
pemilik hak ekonomi. Kalau dari sisi pemilik usaha tentunya kalau misalnya masalah ini tidak ada ujungnya, mereka kan merasa takut nih buat memutar musik atau lagu pencipta dari Indonesia. Jadi kalau mau muter takut nanti tiba-tiba ditagih sama LMK. Apalagi LMK kita kan tadi banyak ya, ada sekitar 14. Ada ketidakjelasan, jadi karena LMK 1 nagih, LMK 2 nagih, ini kan nggak ada transparansi. Jadi merasa kayak takut untuk memutar musik di kafe atau di tempat usaha mereka gitu. Itu otomatis kan kayak merubah vibes. Ya bayangin kita di kafe, kita di tempat makan gitu, suasana hening. Itu pasti akan, kalau misalnya sepi, tidak ada peminat pembeli buat berkunjung, itu akan berdampak ke omset kan. Nah, itu akan melemahkan pelaku UMKM. Nah, itu kalau menurut saya dari dua POV yang berbeda. Jadi, sebenarnya dampaknya itu sangat luas dirasakan pun ke pemerintahan gitu loh. Jadi, kalau misalnya masalah ini tidak ada solusi yang win-win ya buat pemilik usaha, buat pencipta maupun dari segi pemerintah itu sepertinya menurunkan kredibilitas sebagai ini kan kalau di dalam kekayaan intelektual kan ada namanya DJKI ya, Dijen Kekayaan Intelektual yang memang di under di Kementerian Hukum dan di bawahnya ada LMKN. Begitu Kakak Sabrina. Oke, jadi ada dua dampak yang bakalan terjadi dari dua POV tersebut ya. Kalau dari segi hukum nih, kira-kira dari Kak Zahra, dampaknya itu apa sih? Gimana, Kak? Kalau dari hukum, sisi pertama itu adalah kita udah ada tahu ya bahwa misalnya ada perlindungan hukumnya nih terkait dengan perlindungan hak cipta dan pemutaran musik ini gitu. Itu Undang-Undang Hak Cipta sama Undang-Undang Undang-Undang Pemerintahan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan Permenkumham ya, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Dengan adanya permasalahan ini tentu saja berarti ada masalah dari sistem hukumnya kayak gitu. Berarti dalam implementasi hukumnya ada masalah nih kayak gitu. Dan itu juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi maupun kepada pemerintah itu sendiri. Nah, buat kedepannya itu yang pertama mungkin kita bisa memastikan lagi ya terkait dengan implementasi yang baik bagaimana, baik itu dari LMK-nya, LMKN-nya kayak gitu, bagaimana operasional ini juga bisa terselenggara. Jadi LMK juga bukan sebuah badan yang hanya menunggu para pengguna dari musik ataupun pengguna hak cipta ini untuk memberikan, tapi juga turut membantu mengedukasi hal tersebut. Ini juga peran kita nih sebagai warga negara Indonesia untuk turut tahu kayak gitu terkait dengan hal ini. Seperti itu. Oke, aku Jadi juga semangat bersama ya buat kita semua. Iya, aku juga setuju sih sebenarnya kalau warga negara juga ikut terlibat, LMK juga nggak boleh menunggu aja nih, harus ada pergerakan yang solutif. Nah, dari Kak Zahra, kira-kira solusi yang konkret untuk langkah-langkah yang ditempuh dari dampak tersebut, kira-kira apa aja? Yang pertama, sosialisasi melalui media cetak, elektronik, digital gitu. Terkait dengan adanya perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti ini. Jadi, jangan sampai nih ada lagi nih kasus di mana dituntut tapi yang dituntut ini sebenarnya nggak tahu bahwasanya dia ini melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi semua warga negara kita setidaknya harus tahu bahwasanya udah ada perlindungan terkait musisi. Yang kedua yaitu perlunya transparansi mekanisme pembayaran dan distribusi royalti dari LMKN dan LMK. Terus yang ketiga itu penerapan tarif yang progresif dalam mempertimbangkan skala usaha. Jadi kita juga bukan cuma memperhatikan perlindungan dari musisi tapi perlindungan dari pelaku usaha juga. Bagaimana mereka menjalankan usaha-usaha baik itu kecil maupun besar juga dapat terlindungi dan dapat menggunakan musik ataupun hak cipta itu secara baik kayak gitu. Itu sih dari aku. Mungkin bisa ditambahkan dari Kak Eka nih, dari analis KI. Oke, kalau dari aku mungkin karena zaman sekarang gitu ya, itu kan sistemnya udah digitalisasi gitu ya. Kenapa sih pemerintah gitu khususnya nggak menerapkan sistem digitalisasi tersebut dalam semua proses dari front to end gitu, dari awal ke akhir dalam entah itu assessment berapa tarif royalti, terus siapa, berapa, kemana, bagaimana itu dalam satu platform gitu loh. Jadi kalau sekarang kan yang sudah saya jelaskan tadi kan ada LMK gitu dari masing-masing usaha itu ke LMKA, B itu kan sulit untuk ngetrace apakah itu benar atau belum sesuai gitu. Kalau misalnya kita punya
aplikasi atau web atau pokoknya dalam bentuk digital yang itu tuh bisa real time, bisa transparan, kita bisa nge-trace secara langsung itu secara bersama, itu akan menurut saya tuh lebih memudahkan gitu dalam sebagai pengguna maupun sebagai pemilik hak ekonomi tadi. Jadi kalau menurut saya salah satu langkah penting yang harus diambil oleh kita semua sebenarnya dari pemerintah mungkin bisa menyediakan platformnya, kemudian dari pemilik dan pemilik UKM dan pencipta itu mau bekerja sama, mau belajar bareng terkait si digitalisasi tersebut. Jadi sebenarnya kalau menurut LMKM itu mulai tahun ini sudah dirancang satu platform namanya, aku lupa awalnya apa tapi belakangnya Diva. Jadi itu bakal platform musik itu yang dirancang buat kayak pembayaran royalti itu secara langsung gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau kakak-kakak belum benar kan ya terkait platform tersebut? Belum Kayaknya sih juga masih sebenarnya. Itu dibicarakan baru ya. kali ya. Iya, Belum sebenarnya ada informasi nih. kadang tuh kayak Banget kayaknya. solusi, tapi itu kurang diedukasi, kurang disosialisasikan. Jadi saya juga baru tahu beberapa hari karena mengulik tentang kasus ini ya, tuntunan kerjaan. Ya ternyata itu memang, ada sedang dibangun, bicaranya sedang dibangun satu platform tersebut. Jadi mungkin itu akan menjadi salah satu solusi yang mutakhir gitu lah ya kalau zaman sekarang tuh. Jadi segala proses yang sekarang tuh belibet, tidak transparan, terus mengandung apa namanya kecurigaan dari sana sini, terus ada kesalahpahaman persepsi antara pihak A pihak B itu bisa disolusikan dalam satu satu apps atau apa dalam bentuknya nanti atau apps apps tuh di apa-apa atau website atau apapun itu yang tentunya itu harus transparan lagi-lagi ya, harus transparan itu sih. Upload Dia setinggi-tingginya sih. Iya betul, mengurangi kecurigaan sana sini. Dan kalau Benar. gimana tuh kayak ada kubu A, ada kubu B, kubu yang sebagai pencipta lagi, pencipta lagu aja ada yang pro A, pro B kan, ada yang boleh lah apa pakai musik gue tanpa bayar gitu. Terus ada yang pakai gue tapi bayar langsung ke gue, gitu gitulah ya. Gitu. Itu harus disatukan gitu loh. Jadi tidak ada kubu A dan kubu B dan kubu C dan kubu Z gitu. Itu Ya kan sebenarnya. sederhananya kita aja sebagai pengguna aja nih yang biasa denger lagu. Bahkan kita nggak tahu tuh yang mana yang ada royaltinya, mana yang enggak, ya nggak sih? Betul betul betul. Ini akan memudahkan kita juga sebagai penikmat musik yang biasa menggunakan musik untuk tahu, oh ternyata kalau kita misalnya seandainya kita mau bikin video, mau ngedit video, terus kita mau pakai musik ataupun karya orang lain, itu kita tahu nih yang mana yang kita perlu bayar royalti dan royaltinya berapa. Ya, Itu betul. approach-nya sih buat LMK dan LMK. Betul. Harus sinergi bersama gitu lah. Makin maju ya industri musik di Indonesia harusnya dengan adanya LMK ini sama payung hukum yang lebih kuat. Nah, dari obrolan-obrolan kita tadi, nggak kerasa kita udah sekitar 15 menit sampai 10 menit kali ya. Aku Wow. rangkum Ya, beberapa Kak. hal. Yang pertama, royalti lagu itu wajib karena ada Undang-Undang Hak Cipta sama PP, sama satu lagi Permenkum yang baru itu. Terus masalahnya muncul nih karena adanya tarif yang dianggap nggak adil, kurang transparannya penyaluran royalti tersebut, sama kurang sosialisasi juga. Terus kalau solusinya kita bisa pakai edukasi, menyusun tarif yang adil bagi semua pelaku usaha sama pelaku industri yang menggunakan musik sebagai dikomersilkan, lalu sistem digital transparan yang bisa kita tracking. Itu sih yang bisa aku tangkep kali ini. Terima kasih banget buat Kak Jahra sama Kak Eka udah sharing. Semoga obrolan kita ini bisa bikin pendengar lebih paham soal royalti lagu yang ada di Indonesia utamanya. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you Kak Sabrina, Kak Zahra.